lagi bersama saya Muhammad Ihsan Al-Arafi, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu mereview kembali penjelasan dari dosen pengampu mata kuliah tersebut, yaitu Ibu Erni Roza ST MKom. Baik, selanjutnya kita buka halaman slide berikutnya. Adapun latar belakang interaksi manusia dan komputer, yaitu manusia dan komputer ini sangatlah berbeda. Manusia itu merupakan makhluk yang fleksibel dan mampu beradaptasi, kemudian dapat belajar bagaimana kerja di lingkungan yang baru. Kemudian sedangkan komputer merupakan suatu benda yang tidak dapat fleksibel atau tidak mampu beradaptasi dan harus diinput dalam format yang jelas, dan output harus didefinisikan sebelumnya dan tidak dapat belajar secara mandiri. Kemudian komputer juga dapat didesain ulang. Selanjutnya, konsep dasar interaksi manusia dan komputer, yaitu yang pertama istilah Human Computer Interaction atau yang dikenal dengan HCI, mulai muncul pada pertengahan tahun 1980-an sebagai bidang studi yang baru. Istilah HCI mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik. Pengertian interaksi manusia dan komputer, yaitu salah satunya yaitu suatu kumpulan proses, dialog, dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. Suatu studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya sendiri. Adapun tantangan interaksi manusia dan komputer, yaitu pertama, perubahan teknologi yang sangat cepat, konflik dalam tujuan perancangan, banyaknya komponen-komponen yang berbeda, termasuk area studi yang membentuk interaksi manusia dan komputer. Tantangan-tantangan penting untuk perancangan interaksi manusia dan komputer adalah yang pertama, yaitu mengikuti perubahan atau perkembangan teknologi, merancang untuk menghasilkan interaksi manusia dan komputer yang baik dengan menggunakan fungsi-fungsi sosial teknologi yang baru. Selanjutnya, tujuan interaksi manusia dan komputer adalah yaitu membangun atau memperbaiki safety, utility, functionality, effectiveness, efficiency, dan usability sistem yang berkaitan dengan komputer. Usability merupakan konsep kunci dari interaksi manusia dan komputer, yaitu berkaitan dengan membuat sistem mudah untuk dipelajari dan digunakan. Usability meliputi aspek-aspek sebagai berikut: learnability atau easy of learn, throughput atau easy of use, dan attitude. Selanjutnya, bidang studi yang mempengaruhi interaksi manusia dan komputer ada beberapa, seperti di slide ini yang dapat saya jabarkan, yaitu computational linguistic, sosiologi, ergonomik, antropologi, matematik, sosial fisiologi, dan lainnya. Pengembangan interaksi manusia dan komputer, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan antarmuka adalah seperti pemahaman tentang fungsi-fungsi mekanisme manusia. Hal ini menyangkut persepsi atau indera, pengolahan konektif atau memori, pemecahan masalah, dan keterampilan motorik atau perintah otak dan aktivitas fisik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan antarmuka yaitu informasi mengenai karakteristik dialog. Hal ini menyangkut ragam dialog, struktur materi atau teks
sintaksis atau grafis, tanggapan waktu, dan kecepatan tampilan. Pengetahuan umum atau common sense dapat menjadi sebuah petunjuk yang penting, namun tidak boleh hanya mengandalkan pada hal ini saja. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan antarmuka yaitu penggunaan prototipe. Hal ini digunakan untuk mengukur tingkat usability rancangan antarmuka yang sedang dibuat. Selanjutnya, teknik evaluasi. Hal ini menyangkut teknik evaluasi terhadap hasil prototipe yang dapat berupa evaluasi oleh pakar interaksi manusia dan komputer, metode empirik dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pengguna, metode survei dengan melakukan wawancara secara terstruktur terhadap pengguna atau menggunakan kuesioner. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri